Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Sahabat-sahabatku, member grup PMQ yang disayang Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah tidak terasa 6 hari kita sudah belajar dalam program One Day One Quranic Words. Satu hari kita belajar satu kata Al-Quran. Nah, mudah-mudahan dari kata itu semakin mendekatkan kita kepada makna Al-Quran. Nah, di sesi video ini saya mencoba untuk membagi kepada sahabat-sahabatku, menggali dari apa yang sudah kita pelajari. Ya, sebelumnya kita belajar kata maknanya apa, kata maknanya apa, kata maknanya apa. Sekarang kita akan belajar dari sisi kaidah bahasa Arabnya. Penting bagi kita untuk memahami bahasa Arab. Sebagaimana yang dikatakan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ta'allamul arabiyyah fa innaha min dinikum. Pelajarilah bahasa Arab karena bahasa Arab itu bagian dari agama kalian. Tidak akan mungkin kita bisa faham Al-Quran kalau kita tidak memahami bahasa Arab. Bahkan kemunduran umat Islam karena dipisahkan potensi Arab dengan Islam. Ketika kaum muslimin mengabaikan bahasa Arab, maka akan banyak hal dalam aspek Islam itu yang terabaikan. Oleh karena itu kita belajar sedikit demi sedikit dengan menggunakan kosakata yang sudah kita pelajari beberapa kaidah penting bahasa Arab. Ya, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa difahami, sesuatu yang simple, sederhana, dan menjadi ilmu yang bermanfaat untuk sahabat-sahabatku semua. Oke, saya akan coba sharekan. Nah, mudah-mudahan terlihat ya. Jadi kita akan mencoba belajar bahasa Arab melalui kosakata Al-Quran yang sebelumnya sudah kita pelajari ya. Nah, sahabat-sahabatku, dalam 6 hari kita belajar kata yang itu cukup variatif, yang sebenarnya berakar dari 3 huruf ini, gitu ya. Huruf Ain, ya, huruf Ba, dan juga huruf Dal. Ya, Ain, Ba, Dal, 3 huruf. Nah, 3 huruf ini adalah 3 huruf dasar. Ya, kalau kita detailkan, ya, Ain itu adalah huruf pertama, Ba itu kemudian huruf yang kedua, dan Dal itu adalah huruf yang ketiga. Nah, 3 huruf dasar ini kemudian dikembangkan, nanti ada yang menjadi kata benda, ada yang menjadi kata kerja. Itu yang akan kita pelajari pada hari ini. Dan 3 huruf dasar ini sebenarnya secara umum punya rumusan. Ya, rumusan dasarnya 3 huruf ini. Huruf yang disimbolkan dengan rumus fa, ain, dan juga lam. Ya, fa itu adalah huruf yang pertama, ya, ain itu adalah huruf yang kedua, dan lam adalah huruf yang ketiga. Nah, ini adalah rumusan umum, berlaku untuk semua kata. Ya, kata benda dan kata kerja itu pasti turunannya dari 3 huruf dasar ini, fa, ain, dan juga lam. Ya, yang dalam konteks yang sedang kita bahas, ya, fa, ain, lamnya itu, ya, fa itu adalah huruf ain, lam itu adalah huruf ba-nya, dan lamnya adalah huruf dalnya, gitu ya. Jadi mudahnya adalah ada huruf pertama, huruf kedua, huruf ketiga. Nah, sekarang kita akan lihat perubahan-perubahan apa yang terjadi pada 3 huruf dasar ini. Nah, yang pertama adalah dari 3 huruf dasar ini membentuk kata benda. Nah, seperti apa perubahannya? Nah, sahabat-sahabatku bisa lihat ya. Jadi 3 huruf ini, ya, ada perubahan harokat, gitu ya. Huruf pertama itu harokatnya fathah, ya. Kemudian huruf yang kedua itu kasrah, dan huruf yang ketiga itu adalah tanwin. Dan ada penambahan huruf, yaitu apa? Setelah huruf pertama, ya, huruf pertamanya yang mana? Huruf pertamanya ini ya. Huruf pertamanya adalah ini, ain, ya. Huruf pertamanya adalah ain. Nah, jadi setelah ain ada tambahan alif. Ya, sehingga jadi seperti ini. Ya, bisa dilihat ya. Jadi abidun. Ya. Jadi setelah ain, ya, itu huruf pertama ada tambahan alif, ya. Kemudian ainnya, huruf pertama harokatnya adalah kasroh. Huruf yang kedua yaitu ba, huruf pertama harokatnya adalah fathah, ya.
Setelah itu alif, kemudian huruf yang kedua adalah kasroh, dan huruf yang tiga adalah tanwin. Nah, ini adalah bentuk dari kata benda. Baik, ya kita lanjutkan ya, sedikit terputus. Mudah-mudahan masih bisa. Ya, kita lanjutkan ya. Jadi, nah, ya, jadi setelah ain ada tambahan huruf alif, kemudian ain, huruf pertama harokahnya fathah, huruf kedua ba, itu jadi kasroh, dan huruf ketiga itu jadi tanwin. Maka jadilah huruf ini yang tersusun ini, ya, ini menjadi bentuk kata benda. Ya, ini bentuk kata benda. Ya, kata benda. Kata bendanya yang seperti apa? Ini kata benda yang bermakna subjek. Nah, ya, subjek itu yang titik-titik, nah, yang melakukan, ya. Tapi bukan subjek, predikat, objek ya dalam konteks kalimat, bukan. Karena kita sedang membahas tentang kata gitu. Ya, jadi kata benda yang maknanya adalah subjek yang titik-titik, polanya seperti tadi. Ya. Nah, kemudian ya dari kata benda subjek ini, ya, ini kan maknanya adalah, ini kan kata bendanya tunggal, ya. Maknanya adalah orang yang menyembah. Perhatikan ya. Orang yang menyembah, menyembah. Ini yang dimaksud dengan kata benda subjek tadi ya. Kata benda subjek. Nah, orang yang menyembah. Nah, ternyata dari kata benda yang tunggal ini tinggal ditambahkan ya di belakangnya itu waw nun di akhir kata. Nah, ya katanya kemudian berubah menjadi abiduna. Ya, perhatikan. Saya kasih warna merah untuk tambahan hurufnya. Maka ada perubahan makna dari sisi apa? Yang tadinya kata benda tunggal menjadi kata benda jamak atau bermakna banyak. Kalau abidun itu orang yang menyembah satu orang. Kalau abiduna orang yang menyembahnya itu banyak orang. Nah, makanya maknanya adalah orang-orang yang menyembah. Dua-duanya sama-sama kata benda. Ya. Baik, mudah-mudahan bisa dipahami. Kalau belum dipahami, gampang. Karena ini rekaman, tinggal nanti diulang-diulang saja ya. Nah, sekarang kita lihat bagaimana dari tiga huruf dasar ini, ain, badal, ya, itu menjadi kata kerja lampau. Ya. Perubahan apa yang terjadi? Pertama adalah adanya harokat, ya, perubahan harokat. Huruf pertama itu fathah, ya. Kemudian huruf kedua, ya, kalau dalam kata abada ini kedua itu adalah fathah. Kalau di kata yang lain, kata kerja lambau yang lain bisa jadi ada kasroh, bisa jadi ada domah. Tapi dalam konteks ya tiga huruf ain ba'dal ini ya, itu harokat pertamanya adalah fathah, yang keduanya juga fathah, dan huruf yang pertama fathah, huruf kedua fathah, dan huruf ketiga adalah fathah. Maka kita bisa melihat ya ada kata abada gitu ya. Di mana abada ini maknanya adalah ia telah menyembah karena dia kata kerja bentuk lampau. Nah, ternyata dari kata kerja bentuk lampau abada ini kita bisa menambahkan akhiran na misalkan ya di akhir kata. Di mana akhiran na ya di akhir kata itu menunjukkan pelakunya siapa? Pelakunya adalah kami. Ya, abada jadi abadna. Ya, abada ia telah menyembah. Abadna. Nah, maka pelakunya berubah, aktornya berubah. Bukan lagi ia. Karena ada na di belakang, aktornya adalah nah, kami. Jadi maknanya abadna adalah kami telah menyembah.
bisa berubah juga gitu ya. Jadi kalau belakangnya berubah, pelakunya juga berubah. Misalkan ada penambahan huruf tum di akhir kata yang itu menunjukkan pelakunya adalah kalian. Maka jadi abadtum. Apa itu abadtum? Kalau abadna kami telah menyembah. Kalau abadtum maknanya adalah kalian telah menyembah. Tahu mana dari kami? Ada na di belakang. Tahu mana dari kalian? Ada tum di belakang. Ya, ini untuk kata kerja yang lampau. Kemudian kita lihat kata kerja bentuk sekarang. Ya, kalau kata kerja bentuk lampau ada tambahan di belakangnya. Bagaimana dengan kata kerja bentuk sekarang? Kata kerja bentuk sekarang ya ada perubahan harokat. Nah, ya intinya adalah huruf pertamanya jadi sukun, ainnya jadi sukun, huruf keduanya itu ba, nah, itu jadi dhammah, dan huruf ketiganya itu jadi dhammah. Ya, kalau huruf kedua ini dalam konteks ya tiga huruf ain ba'dal yang kita bahas, nah, itu adalah dhammah. Kalau di kata yang lain bisa jadi fathah, kasrah, bisa jadi dhammah. Ya. Nah, perhatikan ya, ya antara atas sama bawah sama ya, ainnya sama, ba-nya sama, dalnya sama. Sama-sama huruf pertamanya sukun, huruf keduanya dhammah, dan huruf ketiganya itu dhammah. Yang berbeda adalah huruf paling depannya. Ada penambahan huruf ya di depan yang di awal kata yang ini menunjukkan pelaku. Pelakunya siapa? Kalau ya, pelakunya dia. Ya. Nah, itu yang atas. Kalau yang bawah, tambahannya adalah ta. Adanya ta di awal ini menunjukkan pelakunya beda. Pelakunya adalah kamu. Ya. Sehingga yang atas karena dia, karena ya, maka maknanya adalah dia menyembah. Berarti kalau yang bawah maknanya apa? Ya, karena kamu gitu ya, ada tambahan tak di depan, maknanya adalah kamu menyembah. Kamu itu tahu dari mana? Kamu itu dari tak yang ada di depan. Ya. Kemudian tahu dari mana? Ya, ya dia itu. Nah, tahu dari dianya itu ditunjukkan oleh ya yang ada di depan. Gitu. Nah, sebagaimana halnya dalam kata benda, ya ada penambahan wawu nun itu menunjukkan nanti jumlahnya jadi banyak. Begitu pula pada kata kerja sekarang. Ada penambahan wawu nun di belakang menunjukkan pelakunya itu jumlahnya banyak. Ya'budu jadi ya'buduna. Kalau ya'budu dia menyembah, nah, satu orang. Kalau banyakannya berarti mereka. Ya'buduna, mereka menyembah. Ya, jadi makna mereka itu dari mana? Perhatikan di depannya ada ya, di belakangnya ada wawu nun. Ya. Kita lihat yang bawah sama juga ada tambahan wawu nun ya di akhir kata yang menunjukkan jumlah pelakunya jadi banyak. Kalau ta'budu kamu menyembah, kamu itu sendiri, kalau banyaknya pasti kalian. Nah, jadi ta'buduna maknanya adalah kalian menyembah. Tahu dari mana kaliannya? Ada ta di depan, kemudian ada wawu nun di belakang. Mudah-mudahan bisa dipahami. Kita lanjut berikutnya ya masih membahas tentang kata kerja sekarang. Nah, ya sama ya. Jadi huruf pertama sukun ya, kedua itu dhammah dan ketiga itu dhammah. Yang berbeda adalah yang depannya. Kalau tadi tak sama ya, yang ini adalah na sama a. Kalau na, penambahan na itu menunjukkan pelakunya adalah kami. Maka na'budu maknanya adalah kami menyembah. Sedangkan adanya alif menunjukkan pelakunya adalah saya. Ya, saya gitu. Maka maknanya adalah saya ya atau aku menyembah gitu ya. Tahu dari mana aku? Dari huruf a yang di depan. Tahu dari mana kami? Dari huruf na yang ada di depan. Na'budu, kami menyembah. A'budu, aku menyembah. Itu kata kerja sekarang ya. Nah, berikutnya adalah kata kerja perintah. Ya, perhatikan. Untuk kata kerja perintah gampang juga. Ya. Pertama prinsipnya adalah dari 3 huruf ain ba'dal itu ya tambahkan huruf berupa alif di awal kata. Nah, ya. Tambahkan alif di awal kata. Gitu ya. Nah, kemudian harokannya seperti apa? Nah, huruf pertama itu sukun, itu ain. Huruf keduanya adalah dhammah dan huruf ketiganya juga sukun. Ya, untuk yang atas. Nah, ini makna mohon maaf
Ya, masih belum saya ganti ini ternyata ya. Ya, ini ya maknanya adalah ya sembahlah ya olehmu. Nah, jadi ini yang diperintahkan itu satu orang. Ya, sembahlah olehmu gitu. Nah, kalau eh, harokat dan tambahan di belakangnya adalah seperti ini, ya sama-sama di depannya itu ada alif, ya. Nah, ada tambahan wawu alif di belakang. Kalau yang ini kan mati, ya, huruf terakhirnya mati. Kalau ini setelah huruf terakhir ada tambahan wawu alif. Nah, di mana huruf terakhirnya itu mengikuti huruf wawu ya secara harokatnya. Nah, jadi perubahan harokat dan tambahan hurufnya adalah huruf pertama sukun, ya, kedua dhammah dan huruf ketiga dhammah mengikuti tambahan huruf wawu alif di akhir kata. Kalau yang atas itu adalah sembahlah olehmu. Nah, adanya tambahan wawu alif di belakang menunjukkan jumlahnya banyak, bukan sembahlah olehmu, tapi ya sembahlah oleh siapa? Nah, oleh kalian, ya. Kalian. Ya, nah, jadi kan bisa dibedakan ya. Ya, ketika huruf di belakang itu mati, berarti perintahnya untuk satu orang. Ketika di belakang itu ada wawu alif, maka ya perintahnya itu banyakan. U'bud, sembahlah olehmu. U'budu, sembahlah oleh kalian. Nah, mudah-mudahan ya pembahasan ini bisa membantu sahabatku semua untuk memahami makna-makna yang sudah kita pelajari di sesi sebelumnya. Insya Allah di hari mendatang kita akan fokus membahas sedikit tadabur ya makna. Jadi yang akan kita lakukan ada kosakata yang perlu kita hafal, sedikit kita kupas ya kaidah bahasa Arabnya, baru nanti kemudian kita akan tadabur maknanya. Sehingga ya one day one Quranic word ya benar-benar lengkap ya, ada kaidahnya dan kita memahami maknanya secara utuh. Mudah-mudahan semakin menambah pemahaman kita akan makna Al-Quran. Makasih banyak untuk semangat belajarnya. Sampai ketemu di video berikutnya dan pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.